الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى الله إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وتصلوا الأرحام وصلوا الليل والناس نيام وتدخلوا الجنة بالسلام رواه الإمام أحمد وبيهقي صدق الله العظيم وصدق رسول النبي حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah masih saja memberikan curahan nikmat yang begitu besar, nikmat yang tak terhingga, sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama-sama dalam menunaikan ibadah sholat Jumat berjamaah di masjid kita cintai ini, yaitu Masjid Robatni. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, contoh yang baik bagi kita selaku umatnya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikut-pengikutnya. Sebelum Al-Fakir menyampaikan khutbah, khotib menyampaikan wasiat kepada diri pribadi khotib dan umumnya kepada para jamaah. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, serta kita akan selalu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Al-Fakir akan menyampaikan 5 hal yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Al-Fakir sampaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, tebarkanlah salam. Kenapa demikian tebarkanlah salam? Karena itu merupakan pertanda awal menghormati kepada sesama kaum muslimin. Mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga selamat dan keberkahan untuk kalian semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kedamaian kepada kalian dan memberikan keberkahan di dunia dan di akhirat untuk kalian semuanya. Jadi kita sesama kaum muslimin harus menebarkan salam, mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu merupakan kalimat yang afdol. Maka dari itu kita saling menghormati, saling sapa, santun, dan juga kita saling bersalam-salaman. Maka dari itu ketika kita sudah bertemu dengan kaum muslimin, hendaklah kita memuliakan dan juga kita berkata baik.
Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairah aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik maupun diam. Berkata baik dengan mengeluarkan kata-kata yang hikmah. Tetapi kalau tidak mampu untuk berkata baik, maka hendaklah diam. Perlunya kita menjaga lisan agar diri kitanya selamat dan orang lain pun juga selamat. Kemudian yang kedua yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa at'imut ta'am. Hendaklah memakan makanan yang halal. Hal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu beliau makan ketika sudah lapar. Beliau makan tidak harus sampai kenyang. Maka dari itu berhentilah makan sebelum kenyang. Walaupun cuma hanya 1 suap, 2 suap, 3 suap makan nasi, walaupun cuma hanya makan roti saja, yang penting energi kita terus bertambah dan terus berisi. Kemudian watasilul arham, yaitu kita hendaklah bersilaturahim. Kita sesama kaum muslimin mempunyai hati yang saling menyambung. Jadi silaturahim itu terdiri dari 2 kata, yaitu wasola yasilu silatan, artinya itu menyambung. Ar-rahim itu diartikan adalah penyayang. Makanya setiap rahim ibu menyapi anaknya yang ada di dalam rahim dengan penuh tulus dan kasih sayang. Jadi silaturahim disinilah merupakan menyambung hati dan juga menyambung pikiran. Walaupun ya jarak dan waktunya jaraknya jauh, tetapi waktunya itu tidak sempat untuk bersilaturahim secara langsung, bisa juga melalui video call, baik itu dari WhatsApp, Facebook maupun juga Instagram, disertai juga dengan menebarkan salam dan juga menghormati, dan juga selalu berkata dengan penuh hikmah, dengan penuh baik, maka hatinya itu pun akan terasa dekat. Jadi jauh di mata, dekat di hati. Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keempat, yaitu wasallul laila wan nasu niyam. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan kita untuk sholat tahajud dikala sendirian, sedangkan orang lainnya itu sedang tidur. Coba kita bayangkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menunaikan ibadah tahajud, membaca surahnya 1 surah, surah Al-Baqarah di malam pertama. Di malam kedua membaca 1 surah, surah Al-Imran. Di malam ketiga beliau membaca surah An-Nisa. Sampai Siti Aisyah melihat kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bergetar. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai sholat tahajud, maka Siti Aisyah beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai suamiku, wahai Rasul, kenapa kakimu begitu bengkak sekali ketika engkau melakukan sholat tahajud? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjamin engkau sudah diampuni dosa-dosanya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai istriku Aisyah, apakah engkau tidak mengetahui bahwa aku akan menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi yang kita tuntut di situ adalah gak harus hanya 1 surah, surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah yang panjang. Yang penting yang kita tuntut di situ adalah istiqomah. Kita rutinkan sholat tahajud sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 40 hari kita istiqomah sholat tahajud, maka insya Allah
sifat kemunafikan yang ada di dalam diri kita akan hilang. Bahkan iman kita tidak lagi setengah-setengah, bahkan iman kita terus meningkat, bahkan full, penuh. Masya Allah, tabarakallah. Yang kelima, yang terakhir yaitu watadkhulul jannata bisalam. Hendaklah masuk surga dengan selamat. Hal yang sangat penting bagi diri kita yaitu apakah kita selaku orang beriman masuk surga? Belum tentu. Sebaliknya, apakah orang yang tidak beriman, orang yang fasik, orang yang maksiat, orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala sudah otomatis masuk neraka? Belum tentu. Hal yang perlu kita khawatirkan di sini adalah di awal kita selalu memperbanyak amal soleh, tetapi di akhir kehidupannya kita berperilaku buruk, maka otomatis kita sudah masuk neraka. Sebaliknya, di awal dikala masih muda selalu saja bermaksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kita bandel. Tetapi pas di sisa usianya, di usia tua, dia sudah memperbaiki diri, imannya dan juga akhlaknya, lisannya maupun juga perbuatannya, sehingga iman terus bertambah di sisa usianya, maka otomatis dia masuk surga. Jadi yang dilihat di situ adalah amalan terakhirnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. 5 hal ini yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita saling sapa, kita saling santun. Ketika bertemu dengan orang lain, maka kita jangan cuek. Kita sapalah dengan mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hendaklah menghormati tetangga, menghormati tamu yang ada di rumah. Tak lupa orang tua kita yang sudah merawat kita selama hidup kita sampai di usia dewasa ini, kita jangan lupa salim dan cium tangan kedua orang tua, memeluk, karena itu merupakan pertanda kasih sayang anak terhadap orang tua. Kemudian makanlah dengan makanan yang halal apa yang didekat bagimu, disertai dengan membaca basmalah sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa sebelum makan. Kalau doa sesudah makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Lalu kita saling bersilaturahim antar sesama lain. Jangan putus tali silaturahim walaupun sedang bermusuhan dengan kita, tetapi hendaklah kita harus memaafkan. Rasulullah SAW mempunyai sifat al-afu, sehingga mendamaikan antara sesama dengan yang lain. Jadi keburukan dibalas dengan kebaikan. Tidak ada lagi yang dinamakan adalah air susu dibalas dengan air tuba. Selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu malam, berzikir dengan mengucap kalimat istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Aku meminta ampun kepadamu ya Allah yang Maha Agung, disertai dengan salat taubat, taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubat dengan sebaik-baik taubat. Dan kita insya Allah mudah-mudahan kita akan masuk surga, surga yang paling tinggi yaitu surga Firdaus, dan harapan kita akan masuk surga bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja dulu yang Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi kita semuanya selalu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa yakum fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin arsala rahmatan lil alamin wa ala alihi wassahbihi at-tahirin ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. أيها الحاضرون رحمكم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم فرج أمة سيدنا محمد. اللهم ارفعنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.